Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sairoji SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran dan tak lupa sekaligus teman-temanku yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifa Sela Salsabila, NIM 71014213005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mereview artikel yang diambil dari Jurnal Sinta 2. Yang pertama, ada judul dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu ada pengaruh corporate, governance reference, dan kualitas audit terhadap manajemen laba atau studi empiris pada perusahaan BUMN dan swasta pada tahun 2016 sampai 2020. Judul yang kedua dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu ada Risk Management in Private Companies and Public Sector Organization, a preliminary comparative study. Nah, yang selanjutnya itu ada masalah. Dengan judul yang pertama, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, permasalahannya penelitian ini berfokus pada pengaruh corporate governance, reference, dan kualitas audit terhadap manajemen laba di perusahaan BUMN dan swasta pada periode 2016 sampai 2020. Masalah yang diangkat adalah bagaimana perusahaan menggunakan manajemen laba untuk menciptakan laporan keuangan yang lebih menguntungkan. Sedangkan pada judul yang kedua dengan menggunakan pendekatan kualitatif, permasalahannya penelitian ini berfokus pada perbandingan efektivitas manajemen resiko antara perusahaan swasta dan organisasi sektor publik. Dengan masalah utama yaitu perbedaan dan persamaan dalam struktur tata kelola dan proses organisasi yang mempengaruhi manajemen resiko. Nah, untuk yang ketiga, dari judul yang pertama, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif memiliki tujuan utama, penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari berbagai faktor seperti komite audit, reference, dan kepemilikan manajerial terhadap praktik manajemen laba di sektor BUMN dan swasta, serta untuk mengetahui pola yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Sedangkan judul yang kedua dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyoroti perbedaan dan persamaan mendasar antara struktur tata kelola dan proses organisasi di sektor swasta dan publik yang mempengaruhi efektivitas manajemen resiko. Kemudian selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pada judul yang pertama, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui data sekunder yang dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan BUMN dan swasta untuk periode 2016 sampai 2020. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Nah, untuk judul yang kedua dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Data dikumpulkan melalui tinjauan dokumen hukum dan wawancara mendalam dengan orang-orang kunci di 6 organisasi atau 3 swasta dan 3 publik di sektor keuangan dan non-keuangan. Nah, untuk selanjutnya ada analisis data. Untuk judul yang pertama, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data dianalisis menggunakan analisis regrensi data panel untuk menguji pengaruh variabel-variabel seperti komite, audit, reference, dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Selain itu, digunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola manajemen laba. Nah, untuk judul yang kedua dengan menggunakan pendekatan kualitatif, itu analisis berfokus pada mengidentifikasi dimensi utama struktur dan proses tata kelola serta membandingkan praktik manajemen risiko di kedua sektor. Temuan bersifat eksploratif dan memberikan wawasan awal ke area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada cara penulisan hasil dan pembahasan. Nah, untuk judul yang pertama dengan menggunakan pendekatan kuantitatif,
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di sektor BUMN, variabel leverage dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sementara di sektor swasta, variabel yang mempengaruhi manajemen laba adalah kepemilikan manajerial, komite audit, dan leverage. Nah, untuk judul yang kedua, cara penulisan hasil dan pembahasan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian disajikan dengan memeriksa penerapan manajemen risiko di setiap organisasi, diikuti dengan analisis komparatif antara sektor publik dan swasta. Diskusi menyoroti peran kepemimpinan, sumber daya manusia, regulasi, dan kompleksitas pemangku kepentingan dalam membentuk efektivitas manajemen risiko. Nah, selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan dari judul pertama dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian ini objektif dalam meneliti perusahaan BUMN dan swasta dari berbagai jenis industri dan menggunakan teknik sampling yang beragam, sehingga dapat memberikan gambaran lebih luas dan komprehensif tentang praktik manajemen laba di berbagai sektor. Untuk judul yang kedua, kelebihannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kelebihannya yaitu menyediakan perspektif komparatif yang unik tentang manajemen resiko antara sektor publik dan swasta, memberikan wawasan tentang faktor regulasi dan budaya yang mempengaruhi manajemen resiko. Merupakan salah satu studi pertama di konteks Indonesia sehingga temuannya berharga untuk pengembangan strategi organisasi lokal. Nah, untuk selanjutnya ada kekurangan. Untuk kekurangan judul yang pertama dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian ini mungkin terbatas dalam cakupan waktu yang hanya mencakup periode 2016 sampai 2020 saja, dan fokusnya pada beberapa variabel utama sehingga ada kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba yang belum dieksplorasi secara mendalam. Selanjutnya, untuk judul yang kedua dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kekurangannya yaitu studi ini bersifat awal dan eksploratif dengan keterbatasan pada ukuran sampel, hanya 6 organisasi saja. Kekurangan pendekatan kuantitatif yang mungkin membatasi kemampuan untuk mengeneralisasi temuan. Penelitian di masa mendatang perlu menggunakan metode ilmiah yang lebih formal untuk memvalidasi wawasan yang diperoleh. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai isai, perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di sini, penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah dua pendekatan utama dalam penelitian ilmiah yang digunakan untuk memahami fenomena, namun dengan metode dan tujuan yang berbeda. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman persepsi atau konteks sosial dari semua fenomena. Hal ini melibatkan pengumpulan data non-numerik seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen untuk menggali makna dan pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian ini bersifat interpretatif dan biasanya digunakan untuk mengeksplorasi masalah atau mengembangkan teori. Sebaliknya, penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Data dikumpulkan melalui survei, eksperimen, atau pengukuran statistik dan hasilnya dianalisis secara matematis untuk menemukan hubungan antara variabel. Pendekatan ini lebih terstruktur dan objektif, bertujuan untuk mengukur fenomena dengan cara yang dapat diulang dan digeneralisasikan. Selanjutnya, untuk pemilihan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif tergantung pada tujuan penelitian dari sifat dari pertanyaan yang diajukan. Pendekatan kualitatif lebih sesuai digunakan ketika tujuan penelitian adalah untuk memahami konteks atau pengalaman unik yang sulit diukur secara numerik. Misalnya, jika seseorang peneliti ingin mengeksplorasi perasaan dan persepsi siswa terhadap kebijakan baru di sekolah, penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dapat memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang perspektif mereka.
Sebaliknya, pendekatan kuantitatif lebih tepat digunakan ketika penelitian ingin mengukur fenomena secara statistik atau menguji hubungan sebab akibat antara variabel. Contohnya, jika penelitian ingin mengetahui pengaruh waktu belajar terhadap hasil ujian siswa, maka pengumpulan data melalui survei dan analisis statistik dapat memberikan jawaban yang tepat, objektif, dan terukur. Untuk selanjutnya, kedua pendekatan ini dapat digunakan bersama untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sama. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang kepuasan kerja di kalangan karyawan, penelitian dapat menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan kerja secara numerik melalui survei skala Likert dan kemudian melengkapinya dengan penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam untuk memahami alasan di balik tingkat kepuasan tersebut. Dalam konteks ini, data kuantitatif memberikan gambaran umum tentang tren, sedangkan data kualitatif memberikan wawasan mendalam yang dapat menjelaskan angka-angka tersebut. Pendekatan kombinasi ini dikenal sebagai metode campuran atau mixed method dan sering digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Secara keseluruhan, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada pertanyaan penelitian dan tujuan analisis yang dicapai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.